Selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Setiap Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya Darwin yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang buku Lantunan Welas Asih Tanpa Akhir, belajar dari salah satu perwujudan Kuan Yin, karya Stephen Levin. Bukunya ada di samping kanan kiri saya ya. Dan kebetulan sekali hari ini bertepatan dengan hari besar Kuan Yin, atau bisa kita sebut juga dengan Bodhisattva Avalokitesvara. Kuan Yin adalah salah satu bodhisattva yang paling dikenal di kalangan Buddhis. Bahkan banyak teman-teman non-Buddhis pun kenal ya, atau setidaknya familiar lah dengan nama Kuan Yin ini. Jadi Kuan Yin ini sangat terkenal dengan karakter yang welas asih ya. Jadi menarik sekali pada hari ini kita akan membincangkan buku mengenai Kuan Yin ini. Sekilas mengenai buku ini, buku Lantunan Welas Asih Tanpa Akhir berisi tentang pembelajaran dari salah satu perwujudan Kuan Yin. Kuan Yin adalah cinta kasih tanpa syarat yang melampaui pikiran terkondisi. Dengan membuka pintu gerbang Kuan Yin, kita akan menemukan bagian diri kita sendiri yang terlalu indah dilukiskan dengan kata-kata. Untuk membincangkan buku ini, Karania Wisdom telah mengundang seorang narasumber, yaitu Bhiksuni Shensing. Semoga nggak salah sebut ya, Su. Saya akan sapa beliau dengan Suhu Shensing. Ya, sebelum kita mulai sesi bincang-bincang kita, saya bacakan dulu ya profil dari Suhu Shensing. Suhu Shensing ditahbiskan di Fokwangshan pada tahun 2000. Beliau memiliki gelar sarjana sastra dan bimbingan konseling. Beliau juga aktif memberikan ceramah di berbagai komunitas. Jadi beruntung sekali kita pada malam hari ini berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bhiksuni Shensing. Saya akan langsung undang Bhiksuni Suhu Shensing ya. Sudah. Suhu sudah bisa join? Ya. Amitofo, Suhu. Amitofo. Selamat malam. Suhu apa kabar? Kabar baik. Suara saya jelas gak ya, Darwin? Jelas, jelas Suhu. Semoga Ya. koneksi kita lancar ya hari ini Suhu. Soalnya Suhu posisi di Bogor ya Suhu ya? Saya di Bogor pas lagi hujan juga. Iya. Hujan juga ya, makanya di Jakarta juga hujan nih. Semoga sinyal kita lancar ya hari ini ya. Dan ya mohon doanya juga dari sahabat Karania nih. So, kita sebelum mulai, saya akan ada informasi sedikit dulu ya untuk sahabat Karania ya. Jadi sahabat Karania ini, sahabat bisa membeli buku yang kita bincangkan hari ini dengan diskon 30% nih. Jadi khusus dalam rangka Karania Wisdom ya. Diskon 30% bisa dibeli melalui website karania.com ataupun melalui WhatsApp ke nomor yang ada di samping kiri saya ini, 0813 15 315 699. Oke, Su, gimana kabarnya Su selama pandemi COVID-19 masih belum berlalu Su? Iya. Kabarnya baik lah Su ya, sehat kan ya? Baik, sehat sih. Udah bisa menyesuaikan diri juga lah ya dengan Udah bisa pandemi ya? ini. Tapi masih sering ya Su isi-isi ceramah gitu ya? Secara lewat Zoom ya Su biasanya ya? Agak membatasi diri juga sih, karena kebetulan aku lagi kuliah lagi ya. Oh, lagi kuliah lagi? Kuliah online. Iya, jadi S berapa Su? Nggak ada SS-an, nggak ambil ini kayak skill gitu. Oh, ambil yang psikoterapi. Soft skill gitu ya? Iya, Mantap, ambil Su. psikoterapi sih aku, ambil dari teorinya Jung. Oh, psikoterapis. Oke. Iya. Mantap, Su. Su, kita waktunya kan hanya 1 jam nih, kurang lebih sampai jam 9 ya. Jadi, kita akan membincangkan buku yang sangat menarik ini, Lantunan Welas Asih Tanpa Akhir. Jadi, intinya kita akan bahas tentang Kuan Yin, Su. Dan hari ini memang pas banget ya, bertepatan dengan Kuan Im Sejit. Jadi, pas banget lah kita bahas tentang Kuan Yin. Jadi boleh mungkin Suhu buka dulu dengan boleh jelaskan secara garis besar lah. Jadi buku ini kurang lebih berisi tentang apa aja sih Su isinya? Silakan Su.
Iya, terima kasih. Ini menurut saya bukunya terlalu indah ya, terlalu bagus dan jujur Puitis ya, ya kalau saya bilang bisa rindu. bilang ya, Su. Kata-katanya memang cukup mendalam dan memang apa ya? Kita memang perlu baca beberapa kali mungkin ya untuk meresapi Iya, maknanya gitu kan. Mm-mm, mm-mm. betul-betul. Saya Sangat juga merasa begitu, dan tapi memang dalam, ya, dalam. dalam banget ya, dalam banget, dalam banget. Mm-mm, mm-mm. Intinya sih pokoknya dalam banget lah. Kalau nggak beli, rugi deh kayaknya. Betul, betul. Kalau kalau cuma dengar saya ngomong kayaknya nggak gitu seru kali ya. Tapi kalau saat Betul. baca sendiri, waduh luar biasa deh. Apalagi kalau bisa bikin Pengalaman diskusi yang kelompok ya. ini menarik. Karena ini Betul, Su. latihannya juga cukup banyak di sini. Ada latihan meditasinya juga tentang compassion, Betul. tentang ulas asih ini ya. Luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi kalau jadi kalau apa kita baca sedikit di bagian awal kan memang dikisahkan ini sejarahnya Kuan Yin itu asalnya dari seorang wanita bernama Miao San ya Su ya. Iya, betul. Nah, boleh Su cerita sedikit Su tentang Miao San ini Su. Nah, dalam buku ini yang menarik, dari legenda yang pernah saya baca tentang Miao San itu, sepertinya kisah yang saya baca itu terlalu simpel ya, terlalu singkat. Dan dalam buku ini, itu dijelaskan Dibahas rinci dalam, sekali. rinci Ya, banget. jadi Bener. isinya, kalau menurut aku nih, dalam buku yang isinya 23 subbab ini, Mm-mm. dari mulai asal muasal Kuan Yin di subbab ketiga sampai subbab ke-23, itu bicara tentang kehidupan dari Putri Miaosan sendiri sampai menjadi Kuan Yin Pusa. Jadi Betul. bagaimana beliau melatih diri, bagaimana beliau meningkatkan batinnya, bagaimana beliau juga menolong makhluk-makhluk lain sampai akhirnya mencapai satu kesempurnaan, itu betul-betul dijelaskan secara rinci dan butuh butuh apa ya? Butuh teman-teman, butuh kalena mitra untuk bisa berbagi mengenai pengalaman dari Putri Miaosan itu sampai menjadi Kuan Yin Pusa. Iya. Jadi sayang banget ya kalau sampai kita cuman baca terus nggak dipraktekkan, lalu juga nggak diskusi. Karena isinya Iya, terlalu betul. terlalu luar biasa menurut aku sih. Nah, ini boleh dibeli bareng sama sahabat teman-teman kalian dengan keluarga bisa dibaca bareng-bareng jadi boleh dibahas ini. Ini memang menarik sekali sih. Oh ya, sahabat karyanya Mm-mm. saya juga ini ingatkan bahwa nanti kita hari ini kan ada 3 buku yang akan kita bagikan nih. So, kita akan giveaway kan ke Ya. sahabat Karania dan biasanya kan kita kasih kuis ya. Kita kasih pertanyaan tapi kali ini kita akan coba cara yang berbeda, Su. Jadi kita minta mereka yang bertanya. Kita minta sahabat Karania yang Mm-mm. bertanya nih. Jadi dari pertanyaan yang masuk kita akan pilih 3 orang pemenang. 3 pertanyaan yang paling menariknya. Jadi sahabat Karania sekalian bisa siapkan pertanyaan sepanjang sesi ini berlangsung kapanpun itu silakan langsung diketikkan saja di kolom komentar nanti ya. Silakan langsung disampaikan. Nanti Mm-mm. kita pilih. Ya, kita juga akan bahas sih pertanyaan dari sahabat Karania sekalian. Mm-mm. Kita lanjut, Su. Jadi kalau aku boleh, Uh, ya, kalau aku boleh ambil silakan. kesimpulan ya. Jadi tadi kan pertanyaan Darwin adalah ini buku cerita tentang Putri Miaosannya seperti apa ya? Jadi Ya, karena tiap subbab itu ceritanya sangat menarik, jadi aku kasih satu subbab kecil aja. Jadi ini bicara tentang asal muasal Kuan Yin boleh. sendiri dari Putri Miaosan itu. Lalu ada Ya. judulnya nih Miaosan di pintu gerbang. Nah, pintu gerbangnya seperti apa dia juga diceritakan. Lalu Hmm. pengamatan Miaosan itu seperti apa saat ada di pintu gerbang tersebut. Terus saat Miaosan sendiri masuk ke neraka, lalu diasingkan ke surga, lalu kemudian muncul subbab yang namanya lagu Asali. Lalu ada Ya. hubungan Kuan Im dengan para naga. Lalu ada penderitaan Raja Naga juga. Ada kisah para Buddha juga. Terus bagaimana penyembuhan dalam mimpi kita. Jadi kita juga pasti punya mimpi ya. Dikaitkan dengan Kuan Im itu seperti apa. Terus bagaimana Kuan Im hubungannya dengan orang yang sakit. Terus ada hubungan juga nih Darwin perut dengan orang sakit. Perut Ya. dengan welas asih. Jadi judulnya perut welas asih. Ada juga yang istilahnya tanah murni atau mungkin kita biasa sebutnya surga Sukawati atau tanah suci Sukawati. Tapi dia hilang Sukawatinya, cuma sebut tanah murni. Kemudian para utusan welas asih sendiri, Hmm. lalu kebahas juga tentang Lungni, tentang yang 2 orang itu ikut dengan Kuan Yin Pusa ya, ada Lungni sama Sancai. Terus Ya. ada Maitreya juga. Pokoknya keren banget lah bukunya. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kita akan coba sih, Su. Kita jelaskan sedikit ya. Iya, kita coba. Jadi, nggak mungkin sih memang kita bahas semuanya dalam sesi ini, karena memang banyak Mm. sekali kan isinya yang sangat menarik dan mendalam ya.
Jadi enaknya kita bahas yang mulai dari mana sih tuh? Yang mungkin yang menurutku dari kisah yang subbab ini yang menurutku agak lumayan menarik untuk kita bagikan ke sahabat Karania. Ya, Enaknya yang mana, Su? buat aku menarik ya, aku mengambil satu kesimpulan dari buku ini adalah dengan cerita dari 23 subbab ini adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi Kuan Im. Itu yang paling menarik buat Ya, aku. ya, Lalu yang kedua, di dalam buku ini diajarkan juga bagaimana kita melatih meditasi supaya kita bisa sama seperti Kuan Im. siap. Jadi ada dua versi pandangan kan selama ini bahwa Kuan Im adalah sosok di luar fisik manusia. Hmm, Kuan Im adalah sosok yang harus diagungkan, dipuja, dibesar-besarkan, kemudian dianggap ada di atas, kita di bawah, terus mereka suci, kita salah, kotor, tidak berdaya, gitu kan. iya, Tapi betul, dalam buku betul. ini dibahas, dikupas bagaimana kita dan Kuan Im sebetulnya adalah satu, dan Kuan Im adalah satu simbol perwujudan dari cinta kasih. Lalu bagaimana dengan buku ini diajarkan atau bagaimana kita bisa membuka pintu hati kita yang isinya adalah welas asih ternyata permata yang berharga, kita latihan, kita kembangkan supaya kita dengan Kuan Im itu menjadi satu. Intinya sih seperti itu. Iya, iya. Memang luar Mm-mm. biasa sih. Jadi mungkin kalau kita bahas sedikit tentang apa dari awal ya. Jadi kan memang Miaosan ini kan seorang putri raja kan ya. Jadi Ya, rajanya sangat sebetulnya bisa dibilang sayang sih sebetulnya sama Miaosan, tapi raja ini mm, sangat berekspektasi supaya Miaosan ini bisa menikah kan ya, menikah dan bisa punya keturunan. Jadi karena memang diharapkan punya keluarga lah gitu. Tapi Miaosan sendiri justru tidak ada keinginan itu kan. Tidak ada betul. keinginan untuk menikah ya Su ya. Jadi akhirnya malah Mm-mm. sampai dihukum sama rajanya keluar dari istana, di apa diminta satu ada kuil gitu kan ya, dan diminta kepala kuilnya untuk Iya, dalam tanda kutip kayak menyiksa ya Su ya. Tapi dari situ iya. justru malah menjadi kayak sesuatu yang disenangi oleh si Miaosan ini Su. Mm-mm. Ini Betul, betul, betul. keren banget sih. Boleh Mm-mm. lanjutin Su. Jadi Jadi, apa yang jadi terjadi itu? sebetulnya si raja ini anak satu dan kedua kan udah perempuan. Jadinya dia Hmm, berharap punya anak laki-laki itu kan dari Putri Miausan itu sendiri. Dan iya. kebetulan si raja ini juga orang yang sangat apa namanya jahat ya, lalin ya istilahnya. Hmm, Lalu dalam kehidupan kerajaan yang saling berperang, bertengkar seperti itu, Putri Miausan malah tampil sebagai tokoh yang sebaliknya, yang bisa mengangkat kedamaian batin, kebahagiaan dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Jadi pada saat dia tetap ngotot mau melatih diri, akhirnya raja bersikeras untuk melarang dia. Dan karena nggak ada cara, akhirnya si Putri Miausan diperbolehkan untuk menjadi petapa, tapi si raja sendiri sudah mengancam, kalau nggak salah 500 wihara pada saat itu, kalau hmm. berani menerima Miausan atau sampai Miausan betah di wihara mereka, maka wihara itu akan dihukum ya, dipenggal Iya, hukuman betul, kayak gitu. betul, betul. Jadi akhirnya si Putri Miausan ini masuk ke dalam satu biara, kemudian kepala biara memberikan dia tugas untuk merawat orang yang sakit. Sebetulnya bukan merawat orang sakit, dia dimasukkan dalam satu lorong di mana dia harus mengamplas batu-batu yang kotor istilahnya, membersihkan batu-batu tersebut sampai Mm-mm. bersih. Iya, pekerjaan yang Tapi berat. kemudian itu dilakukan Putri Miausan dengan bahagia ya, nggak ada ganjelan sama sekali. Akhirnya ditambah lagi pekerjaan karena dia bukan tambah menderita malah tambah bahagia. Tujuannya supaya nggak betah sih dan pulang ke istana. Tapi setelah dikasih tugas Mm, untuk membersihkan malah tambah senang. muntahan, muntahan orang sakit, muntahan darah, malah Putri Miausan memanfaatkan kesempatan yang kotor itu menjadi tempat beliau melatih diri. Yang saya berkesan adalah ketika dia harus merawat seorang biarawati tua, bikuni tua di situ, Betul, petapa betul. tua di situ, perempuan. Kemudian saat bikuni itu udah 40 tahun tinggal di wihara, dan dia bilang bahwa dia sudah membabarkan dharma, memimpin doa, mengucapkan doa juga, memimpin doa juga selama 40 tahun. Tapi ternyata pada saat dia kanker, mungkin kanker ya stadium akhir itu, dia malah menangis, meraung-raung dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan Putri Miaosan ini belum belajar banyak tentang pelatihan diri yang seperti menjadi Kuan Im, tapi dia sudah tahu bagaimana menemukan kedamaian dalam diri dia sendiri
dikarenakan dia saat menjadi putri raja, masih tinggal di istana itu, beliau suka sekali dengan kehidupan alam. Bahkan beliau sudah bisa bicara dengan macan lah, kumbang lah, beruang, burung, rumput-rumput, pohon-pohon, semua sudah bisa bicara dengan Putri Miausan. Jadi pada saat beliau Ya. melihat tentang bikuni tua yang sakit ini, beliau sudah bisa komunikasi secara batin dengan bikuni ini, dan beliau dengan napasnya itu, napasnya bikuni itu, dia menemukan kedamaian. Jadi kalau saya ya, saya terutama dalam kehidupan meditasi itu kan selalu mencari kedamaian dengan memperhatikan napas untuk orang-orang yang damai. Putri Miausan ini luar Betul. biasanya menjadikan objek bikuni tua yang sedang menjadikan napas bikuni tua yang sakit itu sebagai objek pernapasannya dia, dan dia menemukan ketenangan sampai puncak ketenangan, level ketenangan yang cukup dalam. Kemudian Iya, dia iya, betul. untuk membantu bikuni tua ini, yang dia usahakan adalah merangkul. Jadi dia karena nggak tahu caranya juga, belum jadi bodhisatwa, dia berusaha untuk menenangkan bikuni tua itu dengan cara memeluk bikuni tua, dan dia menyalurkan energi atau aura-aura kedamaian. Dan dia Ya, berharap bahwa kedamaian yang dia miliki dengan merangkul bikuni tua ini akan membuat ruangan di mana tempat mereka berada menjadi kedamaian yang luas, 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 dan bertambah luas. Dan akhirnya berhasil tuh. ya, Dan akhirnya betul. bikuni tua ini menjelang ajalnya hidup dalam kedamaian. Dan otomatis matinya juga Kedamaian. dalam damai. Ini yang bisa kita Wah, pakai, saya rasa hmm, saat menghadapi orang hmm, sakit ya. Kita cuma nggak betul, usah, betul. misalkan saya doain orang sakit nggak bisa baca doa gimana nih? Nyalurin energi damai aja ternyata bisa meringankan penderitaan orang itu. Itu yang luar Ya. biasa dari Putri Miausan. Pokoknya Kuncinya pas saya banyak baca banyak dia banget. di kejadian yang dia meluk meluk bikuni tua itu sampai bikuni tua itu meninggal, itu benar-benar kejadian yang menurut saya wah gila, mengharukan banget Iya, dan luar biasa banget, itu sampai iya. bisa bisa sampai keluar air mata itu. Iya, Aduh, itu menyentuh hati luar biasa banget ya. banget sih. Iya, menyentuh banget, benar, menyentuh banget, Su. Menyentuh banget. Ah, Mm-mm. keren, keren. Ini udah mulai masuk nih pertanyaan dari sahabat Karania nih, Su. Kita sambil bahas kali ya, Iya. sambil berjalan. Ini udah ada pertanyaan dari Tony Chang. Kuan Yin Posat adalah bodhisatwa atau makhluk calon Buddha, sesuai yang saya baca. Ya, karena bodhisatwa ya. Apa Iya. bedanya dengan makhluk arahat atau arahanta, Su? Apakah kedua sosok makhluk ini yang membedakan tradisi Mahayana dan Hinayana atau Theravada lah istilahnya ya? So, bisa jelasin Mm-mm. nggak? Jadi bedanya bodhisatwa sama arahat. Ini memang kan jadi dua, bisa dibilang dua jalur yang berbeda ya, dari dua tradisi yang berbeda sih memang, dari Mahayana dan Theravada ya. Iya, secara buku disebutnya beda aspirasi ya. Untuk arahat dibilangkan Aspirasi. jalan arahat. Kalau untuk Mahayana, Bodhisattva ada jalan mencapai kebudaan. Tapi kalau Mm-mm. kita baca Sutra-Sutra Mahayana, itu hanya pikiran manusia biasa yang membedakan. Jadi kalau udah sampai level Mm. tertentu, sebetulnya nggak ada yang membedakan antara Mahayana, Theravada, Hinayana, Tantrayana, Arahat, Bodhisattva. Kalau sudah bicara tentang, baik lagi ke buku ini patokan saya ya. Kalau udah bicara Mm-mm. compassion, satu compassion itu. Jadi kalau udah bicara Betul. compassion, udah nggak ada lagi membedakan antara Arahat atau Bodhisattva atau Mahayana atau Hinayana. Bahkan Mm. Avalokitesvara Kuan Im ini bilang bahwa saya dan kamu adalah Kuan Im. Kamu, Darwin, saya, siapa tadi? Tony, Tony. siapapun yang ada Mm. hadir di sini, semuanya adalah Kuan Im. Anda mau Iya. menyebut diri Anda Kuan Im atau Anda tidak mengakui diri Anda Kuan Im, terserah. Tapi kenyataannya, Anda adalah Kuan Im. Anda adalah arahat, Anda juga adalah seorang bodhisattva. Anda juga seorang setan, Anda juga seorang Buddha. Itulah pikiran manusia seperti itu. Jelas banget lah di Iya. buku ini. Beli deh Tony pokoknya. Beli 10 bagi-bagi teman. Ayo, Tony Chang ya, silakan dibeli bukunya ya. Mumpung ada diskon 30% dari Karania. Bagi-bagi. Semoga menjawab ya, Tony ya. Ini ada lagi nih, Su, dari Agustina Lim, 89. Apakah jika kita senantiasa memancarkan dan mengembangkan rasa welas asih kepada orang lain, itu termasuk praktik simple supaya kita bisa melatih diri dengan lebih baik, dengan lebih bajik, sehingga bisa meneladani sifat welas asih Kuan Yin Pusa. Gimana, Yes, Su? betul. Setuju, aku Mm-mm. setuju dengan kata-kata tadi. Mm-mm. Ya jawabannya segitu sih, itu aja sih. Jadi cuman iya ya jawabannya ya. Jadi ya doang. Karena dia nanyanya iya apa benar apa enggak. Tapi bicara Iya. kebajikan, kebajikan itu juga dibahas di dalam buku ini, kebajikan. Jadi, Mm. aku cari pelan-pelan. Jadi kalau istilahnya dalam buku ini, yang namanya kebajikan itu nggak bisa diciptakan. Dan nggak ada pencapaian. Maksudnya kebajikan itu, nah di sini disebut, dalam
Aku nggak tahu disebut dalam sutra apa ya, tapi Master Huineng, Huineng itu kan orang-orang sesepuh Zen ya. Mm-mm. Huineng, Master Huineng menegaskan lagi bahwa pengumpulan kebajikan dengan kemelekatan terhadap hasil yang menguntungkan diri sendiri itu bisa membuat kita bukan menuju ke tanah murni atau ke tanah suci atau ke tempat ideal yang kita harapkan bebas dari segala kemelekatan. Malah sebaliknya, Mm-mm. kalau kita ada kemelekatan pada yang namanya kebajikan, pengumpulan kebajikan itu akan membuat kita jauh dari tanah suci. Jadi kebajikan itu Oh, begitu ya. sebetulnya bukan ada di sini di bab 15, subbab 15 mengenai tanah Mm-mm. murni. Di sana disebutkan bahwa kebajikan adalah penyingkapan terhadap hakikat sejati kita. Jadi saya pribadi dengan membaca buku ini ada banyak pandangan saya yang berubah mengenai pengumpulan kebajikan. Jadi saya selama ini berpikir bahwa info itu pengumpulan kebajikan. Kemudian meditasi pengumpulan kebajikan. Menolong orang pengumpulan kebajikan. Nolongin orang sakit pengumpulan kebajikan. Tapi setelah membaca buku ini ada pandangan saya yang sangat berubah yaitu disebutkan bahwa kebajikan itu sebetulnya penyingkapan terhadap hakikat sejati kita. Jadi namanya kebajikan itu berarti kita harus benar-benar paham mengenai inti sejati dari diri kita sendiri. Nah, inti sejati kita itu apa? Itu bunga lotus. Apa itu lotus? Jadi muncul lagi teringat tentang kisah Mahakasapa. Waktu Buddha ceramah, Sakyamuni Buddha ceramah, membabarkan Dharma, muncul sekuntum bunga teratai, dan tiba-tiba Mahakasapa tersenyum. Dan dalam buku ini, Lantunan Welas Asih ini disebutkan bahwa eh, Lungi itu kebajikannya penyingkapan hakikat sejati dia udah bagus banget. Jadi begitu Kuan Yin Pusa awal kita suara membabarkan Dharma, dia langsung tersenyum. Dan bunga lotus langsung muncul tanpa pohon bodi. Benar-benar langsung bunganya. Bunga lotus langsung muncul itu adalah simbol sebagai pencapaian langsung tanpa belajar, tanpa usaha jeripayah yang berjuang dulu gitu istilahnya. Sementara Sanchai itu harus berjuang dulu, bekerja keras dulu, seperti kita lah manusia biasa, tapi mungkin kebajikan beliau lebih tinggi. Jadi tidak seperti Lungni yang langsung muncul bunga lotus. Jadi istilah kebajikan sebetulnya adalah kita sudah tahu persis hakikat sejati kita. Itu namanya kebajikan. Jadi nggak bisa dikumpulkan dan nggak bisa dikurangi. Karena sudah bicara tentang hakikat sejati. Dan sudah tersingkap, sudah terbuka. Jadi yang kita lakukan adalah berusaha menuju kepada hakikat sejati dengan cara nianfo lah, meditasi, sharing dharma, dengerin ceramah, baca buku, ketemu orang bijaksana. Yang seperti kita lakukan saat inilah. Termasuk buku Karania sih. Ya, Supaya teman-teman betul sekali itu. ya, baru benar-benar bisa menambah, baru bisa mengungkap hakikat sejati kita. Kalau enggak kita akan menganggap bahwa tokoh-tokoh yang namanya Buddha, Sakyamuni Buddha, arahat apa, bodhisatwa ini itu, atau dewa tanah, dewa harta, segala macam itu udah tokoh di luar manusia. Padahal sebetulnya mereka itu ada menyatu dengan diri kita. Kalau kita sudah menyatu dengan hakikat sejati kita. Aku adalah kamu adalah aku. Aku adalah Kuan Impusa. Kuan Impusa adalah aku. Aku adalah dewa tanah adalah aku. Aku adalah kuntilanak, kuntilanak juga aku adalah aku. Dan semuanya karena kuntilanak punya sifat bajik pasti. Cuma karena pengaruh film, kita menganggap kuntilanak itu menyeramkan. Tapi mereka pasti Persepsinya bawa jadi message negatif penting terus juga. gitu ya. Sangat, sangat. Jadi benar-benar luar biasa dah. Di buku ini banyak-banyak, kebetulan aku belajar psikoterapi kan kali ini, Hmm. baru 6 Hmm. bulan. Dan dalam buku ini banyak banget simbol-simbol tentang psikologi muncul. Hmm. Shadows, anima-animo, semuanya dibahas. Dan wah luar biasa banget dah. Buku ini menyatukan antara filosofi, spiritual, dan psikologi. Luar biasa dah. Aku sampai nggak bisa ngomong lagi pakai kata-kata ada Darwin. Memang mungkin ya ini benar-benar menceritakan yang mengenai Kuan ini dalam eh, sesuatu dalam versi yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya ya. Karena orang mungkin ya Iya, iya. melihat sosok Kuan ini ya hanya ya itu bodhisattva yang welas asih gitu kan. Padahal justru Mm, memang mm. masih jauh melampaui itu ya Su. Iya, dan Gila kita luar selalu biasa. menganggap bahwa Kuan Yin itu betul-betul di luar manusia kan. Sosok yang di luar kita. Semua tokoh-tokoh kayak Sakyamuni Buddha lah, Kuan Kong lah, Kuan Im lah, terus siapa lagi? Moggallana, misalkan Mahakasapa, itu semua tokoh-tokoh di luar manusia dan kita menyembah mereka, menghormati mereka. Tapi terpisah Betul. dari kita, ada dualisme di situ. Tapi dalam Hmm. buku ini diajarkan bahwa tidak ada dualisme, tidak ada pembedaan, semuanya menyatu.
Dan luar biasa bangetnya apa? Kita dituntun untuk menuju pada satu itu. Kalau boleh disangkutkan dengan istilah Mandarin ya, ada istilah Buddhis itu namanya Pu Ermen. Jadi benar-benar nggak ada istilah, nggak ada dualisme lah istilahnya. Cuma benar-benar satu, Budayana. Satu Buddha, Hmm. Buddha Yana. Kendaraan Buddha itu all in Kendaraan one. Nah, muda. cuma satu. Hmm. Luar Betul. biasa itu. Tapi kenapa pikiran kita masih banyak yang dualisme? Nah, buku ini bisa menyingkap pikiran dualisme kita supaya kita bisa menuju pada yang jalan satu itu. Hmm, hmm, hmm. Luar biasa, Keren Su. lah pokoknya. Iya. So, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Novianti 83. Tadi kan kita sudah sempat bahas sedikit tentang Putri Miaosan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, selamat malam, nama budaya suhu, bagaimana kita bisa berlatih seperti Putri Miaosan? Ini tadi yang diceritakan oleh Suhu memang baru satu bagian dari segitu banyak kisah tentang Miaosan di buku ini. Jadi itu pun sudah sangat luar biasa ya. Jadi memang nggak mudah sih. Saya harus bilang nggak mudah. Tapi menurut Suhu gimana nih kalau menjawab pertanyaan dari Novianti ini, Suhu? Bagaimana kita bisa berlatih seperti Putri Miaosan ini, Suhu? Ada di bab halaman. Jadi tadi ya lanjutin lagi ke Putri Miaosan tadi kan. Udah Boleh, boleh. di kehidupan dia di apa? Kehidupan dia di dalam biara, kemudian menemukan merawat orang-orang tua yang sakit dengan nanah, dengan darah, tapi menjadikan objek meditasi beliau maju. Jadi salah satunya Hmm. kalian kalau yang mau jadi seperti Putri Miaosan sampai jadi Kuan Yin Pusa, salah satunya adalah merawat orang sakit tanpa rasa jijik, tanpa rasa Ya, muak, betul. sampai darahnya, muntahnya Betul. dirawat dengan welas asih, kemudian apa sih namanya detak jantungnya, apa tuh napas yang keluar jadi objek meditasi kita. Itu mungkin baru menuntun kita pada jalan depannya doang ya. Makanya muncul Ya, subbab itu mengenai apa pintu tadi. itu baru jalan masuk Ada lah istilah judulnya. Suhu ya. Ya, ada jalan masuknya itu baru sampai ke Miaosan di pintu gerbang. Miausa di pintu gerbangnya Subbab di 4. situ. Iya, 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 Heeh. benar. Keren kan? Jadi ada pengamatan Miausan itu mengenai yang tadi orang sakit muntahannya, napas-napasnya, kemudian bagaimana menggosok-gosok batu yang kotor banget. Hmm. Terus dia juga mengamati pikiran dia sendiri, pendengaran dia sendiri, itu yang membuat dia menjadi Putri Miausan sampai akhirnya bapaknya itu si raja marah karena Miausan ini nggak pulang-pulang ke istana. Akhirnya terus kirim Algojo untuk membunuh Miausan. Iya. Kemudian Waduh, namanya itu sedih golok, banget ya. namanya pedang, ya, namanya golok, Iya. namanya pedang, namanya senjata-senjata semua diarahkan kepada Miausan untuk melukai beliau. Dan akhirnya raja keluar suara. Jadi ada tradisi di kerajaannya Miao ini, seorang anak yang lahir kemudian akan ditanam satu pohon bodi untuk menunjuk untuk kayak kembarannya dia lah ya. Iya, Putri iya. anak lahir, pohon juga lahir. Jadi Hmm. karena kecewanya si raja pada Putri Miausan yang nggak pernah pulang ke rumah, begitu Miausan berhasil di biara tersebut melatih diri, maka pohon bodi juga ditebang, menandakan bahwa hidup lu udah mati, gue Ditebang. nggak butuh lu lagi. Kemudian tebas Iya. kepala dia, gue harus lihat dia mati. Nah, Gojo dikirimkan buat ngebunuhnya, buat ngebunuh Putri Miausan ini. Ternyata nggak berhasil tuh melukai Putri Miausan. Tapi karena compassion belas kasih Miausan ini keluar lagi, dia berpikir bahwa kalau sampai Algojo yang dikirimkan oleh ayahnya untuk membunuh dia gagal membunuh dia, maka Algojo ini akan mati di tangan si bapaknya. Jadi akhirnya Putri Betul. Miausan pura-pura mati untuk menyelamatkan si Algojo. Nah, Putri Miausan kemudian juga merelakan dirinya untuk menanggung karma-karma buruk yang dilakukan oleh papahnya Algojo dan orang-orang di kerajaannya dia. Sampai akhirnya Putri Miausan sampai di neraka. Itu ada di bab 6. Iya, Kemudian iya. sampai ke neraka, ternyata beliau ini melihat bahwa penderitaan makhluk-makhluk di alam neraka itu luar biasa, berat banget. Dan akhirnya beliau berpikir bahwa kenapa orang-orang ini, makhluk-makhluk ini bisa lahir di alam neraka. Ternyata itu karena sikap mereka yang tanpa welas asih, tanpa yang penuh dengan keserakahan, penuh kemelekatan, dan penuh kekejaman, bukan hanya dilakukan oleh diri sendiri, tapi juga dilakukan terhadap orang lain. Akhirnya Putri Miausan mengajarkan welas asih terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam neraka ini, sampai akhirnya si penjaga neraka kewalahan dengan kebaikan yang dilakukan oleh Putri Miausan ini.
Akhirnya penjaga neraka mengusir Putri Miaosan untuk turun ke bumi. Karena kalau sampai orang-orang neraka ini punya compassion semua, punya belas kasih semua, maka Raja Jadi, Neraka nggak ada kerjaan lagi. jadi Jadi kosong akhirnya nerakanya. kosong nerakanya. Iya, Akhirnya iya. si Putri Miaosan dikirim ke bumi. Ini yang keren banget nih, dikirim ke Keren. bumi. Udah Iya. sampai di bumi, dikirimlah ke Putosan. Makanya Putosan sangat terkenal banget, Betul, ya kan? betul. Betul, Nah, sampai ke putusan. Putosan, beliau melatih diri lagi di sana, bersumpah nggak akan bergerak, akan menyatu dengan bumi, dengan langit, menyatukan pikiran dengan tubuh selama 10 tahun. Dan beliaulah berkumpul dengan naga di sini. Hmm. Kemudian beliau berkumpul dengan banyak naga di sini. Ternyata naga punya simbol, itu yang paling hebat di sini. Naga punya simbol, bola cahaya di mulut naga juga punya simbol. Dan di sini diajarkan tentang meditasinya. Jadi tadi siapa yang nanya? Darwin ya. Jadi bagaimana untuk mencapai keadaan dengan kondisi Novianti sama seperti tadi Tuan Yin? yang nanya. Mm. Ah, please beli lagi buku ini ya. Aku pokoknya suggest banget beli beli beli. Di sini Iya, sangat dirinci mengajarkan meditasi, bagaimana kita melembutkan perut, bagaimana kita bernapas dengan hidung, bagaimana melembutkan perut, bagaimana mengeluarkan energi napas ini. Naga itu bukan naga hewan-hewan yang kita lihat dalam film-film silat. hmm. Naga juga bukan disebut mitos, tapi naga itu kalau orang yang belajar Qi, naga itu merupakan aliran energi dalam tubuh manusia, dalam tulang belakang kita. Nah, energi itu disebut naga. Jadi energi naga ini simbol menyatukan antara bumi dengan surga, dengan langit. Kemudian energi ini menyatukan juga pikiran dengan hati. Jadi naga ini bukan makhluk dalam buku ini ya. Naga ini bukan makhluk yang mitos atau legenda atau makhluk yang asli. Aku juga nggak tahu karena dalam 31 alam kehidupan juga nggak disebut naga. Tapi Betul, nggak ternyata ada. dalam buku ini, ya. Tapi Hmm. ternyata dalam buku ini disebutkan mengenai hubungan antara pikiran dengan hati, surga dengan bumi. Itu mungkin energi kundalini kali ya, bicara tentang naga di sini. Jadi ini untuk orang-orang yang memang belajar meditasi, buku ini cocok banget. Bisa mengarahkan pada Iya, pencapaian yang iya. tertinggi. Jadi Anda siapapun yang nanya tadi itu, tolong belilah buku ini, sangat luar biasa. Meditasinya rinci banget, jelas banget. Aku nggak bisa sebut satu persatu ya, karena aku rinci per bab, tapi apa namanya terlalu banyak yang harus diringkas. Akhirnya jadi buku lagi. Iya. Tapi benar Jadi dalam buku buku lagi. ini disebutkan. Iya. Betul lagi. Heeh. Disebutkan bagaimana meditasi melembutkan perut sampai akhirnya keluar energi cinta kasih itu, sampai akhirnya melampaui diri kita sendiri, melampaui ruangan kita, sampai melampaui alam semesta. Itu mungkin juga yang dilatih dalam apa tuh meditasi cinta kasih ya, yang diajarkan oleh para bante juga, mungkin para biku juga, atau mungkin agama-agama lainnya. Betul. Karena harusnya compassion ini bisa melampaui agama, saya rasa. Bukan hanya Betul, dalam betul. agama Buddha ini, luar biasa. Mhm. Itu semoga bisa Oke. menjawab ya. Ya, baik lagi ya. Jadi semoga menjawab dan silakan dibeli bukunya. Atau nanti ya, makanya buru-buru silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya bagi sahabat Karania supaya bisa terpilih untuk mendapatkan secara gratis buku ini ya. Nanti kita akan Iya. kirimkan. Ada lagi nih pertanyaan Suhu. Ini cukup menarik pertanyaan ini dan memang kebetulan saya juga sama nih sama Susanti Kian namanya. Amitofo Suhu. Kenapa pada umumnya orang kalau di rumah ada altar Kuan Im Pusa? Dan kenapa tidak boleh makan daging sapi? Apa hubungannya? Nah ini dua-duanya saya kebetulan sama nih. Saya juga ada altar Kuan Im di rumah dan saya juga nggak makan sapi, Su. Tapi saya serahkan ke Suhu untuk jawab ini pertanyaannya. Aku sendiri juga nggak pernah tahu sih, tapi kebanyakan orang Medan memang seperti itu ya. Iya, Kalau iya. Kuan Im terus nggak makan sapi karena dianggap sapi itu yang merawat hubungannya sama Kuan Im cukup erat. Hmm, Menjaga Kuan Im atau memberi kehidupan juga pada manusia juga. Jadi sapi itu hmm. nggak boleh dibunuh sama sekali gitu. Terus di rumah itu kenapa ada altar Kuan Im? Karena memang dalam buku ini kan buku bicara tentang tradisinya orang-orang Tiongkok ya. Bagaimana Iya. hubungan Kuan Im, Putri Miaosan dengan setelah sampai ke Putosan, kemudian bagaimana beliau bertemu dengan nelayan, akhirnya bersekutu dengan apa namanya bergabung dengan para naga, akhirnya jadi ada semacam budaya baru. Bagaimana Kuan Im ini setelah Putri Miaosan menjadi Kuan Im, kemudian melindungi para nelayan di lautan Cina Selatan, terutama bagian Hmm, hmm, selatan. hmm. Akhirnya ya orang-orang memuja Kuan Im otomatis. Karena memang difigurkan Kuan Im itu sebagai penolong para nelayan awalnya. Tapi kemudian karena Iya. memang welas asingnya besar, akhirnya ada di tiap rumah.
Mm. Seperti itu. Dan awal mulanya Kuan Im adalah laki-laki wujudnya. Tapi kemudian berkembang setelah Putri Miaosan itu muncul, Kuan Im berubah menjadi sosok perempuan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa seorang bodhisatwa sebetulnya bukan laki, bukan perempuan. Tapi konsep welas asih sendiri biasanya dimiliki oleh para perempuan dianggapnya. Betul, Padahal laki-laki betul. juga punya welas asih. Dan perempuan juga bisa kejam, bisa ngebunuh, bisa mutilasi juga. Jadi, apa namanya konsep Kuan Im itu sebetulnya ya harusnya idealnya. Begitu kita memuja Kuan Im di rumah, berarti memasukkan Kuan Im, menyatukan Kuan Im dengan diri kita. Kemudian tidak lagi membuat Kuan Im laki-laki atau perempuan, tapi memasukkan konsep welas asihnya itu yang paling penting. Betul, Bagaimana betul. dengan menyebut Namo Kuan Im Pusa terus-menerus, maka welas asih yang tadinya belum muncul, belum hadir, mulai dikit-dikit mulai terbuka, sampai akhirnya kita punya welas asih yang sebesar Kuan Im Pusa itu. Akhirnya kita dengan Kuan Im adalah sama dalam hal bukan bajunya, bukan penampilannya, tapi welas asihnya itu yang sama Betul, dengan Kuan betul. Im Pusat. Jadi tujuan kita memuja Kuan Im di rumah adalah mengembangkan welas asih dalam diri kita. Sampai akhirnya kita bisa menemukan hakikat diri kita yang sejati, yaitu welas asih itu sendiri. Ya, Nah, kalau nggak makan daging sapi, itu ada hubungan dengan cinta kasih. Kalau udah bicara tentang hakikat diri sejati ya. Kalau kita udah sayang sama makhluk lain, dianggap seperti diri kita sendiri, otomatis sudah menghormati setiap kehidupan, menghormati juga setiap tubuh-tubuh yang hadir dalam kehidupan kita, entah itu bangkai ataupun masih hidup. Dan pelaksanaan sila tidak membunuh, sila ke-1 tidak membunuh, berarti ya vegetarian sih. Berarti tidak makan daging sapi, bukan cuma tidak makan daging sapi, bahkan daging ikan, daging kebo sih nggak boleh. Daging ikan, teri, kambing, ya kayak gitu-gitu babi. tuh. Udah lama nggak makan daging, saya lupa. Nah, itu juga nggak dimakan, karena wujud Iya, dari kompleks welas asih. iya. Oke, oke. Semoga menjawab nih ya. Mm-mm. Pertanyaan dari Susanti Kian tadi ya. Ini udah mulai banyak nih yang menanya ini. Mau dapat bukunya gratis nih. Ini kita lanjut lagi, Su. Pertanyaan dari Chandra Dewi. Suhu, aku ada dengar cerita kalau Kuan Yin Pusa itu terlahir di India. Apakah betul? Nah, ini versi yang lain Kebetulan, lagi nih mungkin ya. ya. Di sini dalam buku ini disebutkan banyak versi sih, banyak versi. Mm-mm. Mm-mm. Eh, dalam buku ini kebetulan lahirnya dari Tiongkok ya. Yang aku Betul. India aku belum pernah dengar, tapi mungkin ada Iya. bahasa Mandarin namanya Avalokiteswara ya. Karena Ya, dalam bahasa Tibetan pun tuh Sanskerta ada kan ya itu versi ya. juga. Ya. Mm-mm. Dalam Tibetan kan muncul juga istilah Avalokite. Itu pasti ada versi Indianya juga lah. Tapi kebetulan yang Mm. dibahas di buku ini adalah versi Tiongkoknya, yang Putri Miaosan. Tapi Iya. dalam buku ini disebutkan banyak versi ternyata. Cuman versi yang paling menarik adalah versi Tiongkok Putri Miaosan ini, yang paling menarik. Ya. Jadi mohon Mm. maaf mengenai yang India, aku nggak bisa jelaskan lebih banyak lagi karena memang belum pernah baca juga. Tapi kalau dalam logika aku, dengan nama Avalokiteswara harusnya ada Iya, iya. versi Indianya. Oke, oke. Semoga menjawab ya. Chandra Dewi, dan mungkin boleh di research ya sendiri nanti tentang kalau emang ada versi cerita Kunin Pusa yang terlahir di India. Kita lanjut Hmm. pertanyaan dari Politik History 69. Suhu, ada cerita sapi adalah kelahiran baru ayah Kuan Im. Makanya Hmm. penyembahan Kuan Im, Dewi Kuan Im tidak memakan sapi. Apakah Hmm. benar? Oke. Ya mungkin Maybe yes, maybe no. Aku maaf nggak tahu deh beneran. iya Karena iya. hari ini judulnya udah beda buku ini, jadi aku nggak bisa lari sana sini juga sih. Iya 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 iya, benar-benar. Kita Hmm, hmm, lebih hmm. baik kita lebih fokus ke ini ya, ke buku Iya, ini ya. Ya, kita skip iya. aja. Ini dari Tony Chang nih tanya lagi nih. Bagaimana teknik meditasi untuk mengembangkan welas asih? Tadi Su sempat jelasin sedikit sih. Mungkin boleh diperdalam sedikit Su tentang teknik meditasi welas asih, mengembangkan welas asih. Hmm, 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 hmm. Yang aku baca di sini tadi ya, di bab berapa ya? Dia tadi ada bicara tentang napas perut, 173, perut welas Hmm, asih. Aku baca sebentar deh. 173 ya. Itu yang paling pendek. Ada juga yang metode lain sampai 5 atau 6. Metode 1, 2, 3, 4 gitu. Di sini arahkan perhatian Anda pada sensasi dalam tubuh tersebut.
Rasakan bagaimana rasanya duduk di tempat ini. Perhatikan tubuh Anda yang dengannya Anda terlahir. Terus perkenankanlah kesadaran hadir pada tahapan sensasi-sensasi dalam tubuh. Lalu sekarang secara perlahan arahkan perhatian Anda pada perut. Mulailah mengendurkan sensasi di perut. Kendurkan perut saat menghirup napas. Redakan segenap penolakan dalam bentuk apapun, tidak menggenggam, tidak melekat pada perut yang berada dalam kondisi bebas ketegangan. Lepaskan ketegangan di perut. Praktikan perut yang penuh welas asih. Dari saat ke saat kendurkan perut, dari saat ke saat bangunlah ruangan bagi kehidupan Anda. Jangan mencoba melekat atau terperangkap dalam napas, yaitu mencoba membentuknya sesuai keinginan Anda atau menguasainya. Biarkan saja berlangsung secara alami. Ini maksudnya panjang, pendek, enggak seperti itu, tapi betul-betul mau pendek, mau panjang, pokoknya napas disadari bahwa saya sedang bernapas. Intinya kayak gitu. Menyerahlah pada napas. Kendurkanlah perut dari saat ke saat. Dalam perut yang bebas ketegangan, terdapat pembebasan dari sikap dibuat-buat selama kehidupan ini. Semua kepahitan tersimpan penuh ketegangan dalam perut. Tersimpan kepahitan di dalam ketegangan itu ya, dalam perut tersebut. Bangkitkanlah ulas asih. Biarkan ketegangan mencair dalam perut yang kendur. Tahap demi tahap pembebasan ketegangan. Tahap demi tahap pelepasan. Perut lelah dengan apa yang dilekatinya. Dengan tiadanya welas asih terhadap diri sendiri. Milikilah welas asih. Setidaknya hanya saat ini saja. Redakan kemelekatan terhadap hal ini. Dalam welas asih baru. Dalam satu keinginan baru meraih kesembuhan. Bangkitkanlah welas asih terhadap ketidakwelas asihan. Setiap tarikan nafas, perut mengembang. Setiap hembusan nafas, perut mengempis. Mengembang dan mengepis, biarkan nafas. Anda berjalan dengan sendirinya. Lepaskan upaya menguasainya. Upayakan agar napas sungguh-sungguh berjalan secara alami tanpa dibuat-buat. Setiap napas berlangsung secara alami dalam perut yang kendur. Dengan perut yang bebas ketegangan, kita memiliki ruang bagi semua hal itu. Bahkan ruang bagi rasa sakit kita. Ruang untuk dilahirkan, ruang bahkan untuk meninggal dalam perut bebas ketegangan, dalam perut penuh welas asih. Tahap demi tahap pengenduran, tahap demi tahap pelepasan. Intinya seperti itu sih. Kemudian banyak lagi lah di belakangnya. Kalau dibaca kayaknya panjang banget. Tapi kita bisa meditasi juga terhadap objek. Misalkan objek di jempol sakit. Lalu kita biasa kan suka menolak objek, membenci misalkan jempol sakit. Lalu kita suka membenci, menyalahkan. Aduh, ini si Darwin nih gigit-gigit tangan saya nih, jadi sakit keluar darah, terluka. Coba kalau tadi si Darwin gua tonjok, mungkin urusannya jadi nggak terluka. Jadi kita selalu mencari kambing hitam, mencari objek di luar kita. Nah, di dalam buku ini diajarkan ketika jempol sakit, kita fokuskan objek kita pada rasa si sakit itu. Berarti napas kita bisa di perut, bisa di hidung juga, sampai akhirnya menyatu dengan rasa sakit tersebut. Kemudian sampai akhirnya tidak ada kebencian lagi terhadap rasa sakit tersebut, terus kita nyatu. Jadi kebencian itu hilang berganti dengan welas asih, dan jempol ini bisa keluar sinyal cinta kasih, ulas asih. Kemudian jempol dengan pikiran kita keluar welas asih, kemudian kita bisa langsung fokus kepada makhluk lain. Inilah penderitaan semua makhluk. Demikian pula semua makhluk merasakan penderitaan yang sama. Seperti aku merasakan jempol ini sakit. Jadi begitu ada orang lain yang merasakan jempol juga sakit, kita nggak akan menjudge mereka, menghakimi mereka, atau menuduh mereka. Lu sih begini-begini, tapi kita bisa aware, kemudian kita bisa merangkul mereka, dan kita bisa empati terhadap mereka. Dengan cara meditasi jempol, telunjuk, hidung berdarah, apapun dari ujung kepala sampai ujung kaki kita kalau sakit, itu bisa jadi objek meditasi welas asih kita. Dengan cara tidak lari dari objek tersebut, melainkan mendekati objek tersebut, menyatu, kemudian kita akan menemukan pencerahan. Jadi buku ini jelas banget, dibeli. Luar biasa, Su. Ya tadi yang tadi Su bacakan itu memang hanya sepotong, jadi itu bonus nih buat sahabat Karni itu. Jadi hanya dengan dari meditasi yang untuk memperhatikan napas masuk napas keluar aja itu jadi bisa nyambung ke welas asih ya. Jadi memang metode meditasi yang diajarkan di buku ini sangat luar biasa.
Jadi Ya, ya baik lagi, tolong silakan dibeli bukunya ya. ya, banget. Oke, ini ada pertanyaan ini singkat sih harus jawabnya. Ini dari Susantikian lagi, Su mau tanya apakah Dewi Tara di Tantrayana sama dengan Dewi Kuan Im? Su tahu nggak ya? Disebut dalam buku kan bahwa Tara itu air matanya Kuan Im sih ya. Gitu ya? Tapi dalam buku ini nggak disebutkan, jadi mohon maaf nggak dirinci lagi. Iya. Mm-mm. Ya, kita Oke, fokusnya kita ke skip. buku ini dulu. Ya. Siap, siap. Kalau nggak bukunya nggak laku, fokusnya ke Dari sini. Agustina Lim nih, Su. Suhu menyarankan kita untuk melatih meditasi supaya bisa seperti Dewi Kuan Im. Maksudnya meditasi cinta kasihkah? Kanan Suhu. Eh, Ya. Sebetulan dalam buku ini yang dibahas adalah tentang bagaimana seorang Kuan Im, seorang putri Miaosan melatih diri sampai akhirnya menjadi seorang Kuan Im dengan cara melatih welas asih. Dari mata, telinga, hidung, mulut, semuanya yang keluar adalah cinta kasih. Jadi ya saat ini ya promosi saya jelas dong, buku ini dan meditasinya Kuan Im, cinta kasih, Hmm. kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini ya mungkin terakhir lah ya pertanyaannya. Kita masih ada yang perlu dibahas selanjutnya. Jadi dari Ruby Poncibi, selamat malam Suhu. Izin Ya. bertanya, yang mana yang lebih utama? Apakah menghadirkan welas asih dalam diri dulu atau kepada lingkungan sekitar dulu? Mohon pencerahannya. Iya, dalam buku ini disebut welas asih terhadap diri sendiri dulu yang paling utama. Kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Itu kayak otomatis keluarnya. Kalau kita belum mencintai diri kita sendiri, kita selalu reject, menolak diri kita. Kita ini kan hidup penuh dengan luka batin ya, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesedihan. Jadi dalam buku ini pun diajarkan tentang meditasi memaafkan dan meminta maaf. Ini dalam buku ini ada di subbab berapa Darwin? Memaafkan, memaafkan. Maafkan. Kerelaan memaafkan subbab 20, 21 juga, 22 juga, 23 juga. Bicara tentang memaafkan dan dimaafkan. Meminta maaf dan memaafkan. Hmm. Ya, jadi disebutkan dalam banyak sutra Mahayana bahwa ibu dari para Buddha adalah compassion dan wisdom tentunya. Ini ada wisdom juga nih Karania ya. Jadi wisdom and compassion itu, kebijaksanaan dan welas asih itu memang satu pasang, nggak Satu boleh pasang. dipenggal, nggak boleh dipisah. Jadi Iya. ada kebijaksanaan, harus ada welas asih, ada kebijaksanaan. Mandarin istilahnya suangshu. Jadi Hmm. Anda latihan welas asih berarti sudah menguasai dunia. Ada kata-kata dari Dalai Lama yang berkesan buat saya waktu itu ya. Apa nih maksudnya Dalai Lama? Aku nggak ngerti. Agamaku adalah compassion. My religion is compassion. Aku Ya, masih ya. bingung. Tapi Pernah ternyata di dengar. buku ini aku menemukan jawaban, benar-benar bahwa compassion itu luar biasa dahsyat. Dan sebelum aku dalam sesi ini, tadi aku sempat ngobrol sama orang Kristen. Hmm. Ya, orang Kristen sih dia ada bilang bahwa ternyata Yesus katanya ketemu dengan Siddhartha untuk bahas tentang compassion. Ya ini sih ngomong doang ya. Jadi menurut aku memang compassion itu memang ada ya. Memang intinya bahwa welas asih compassion ini memang milik universe, memang milik alam semesta. Jadi kita Betul. jangan terpesona, jangan terkungkung oleh konsep-konsep pikiran yang dibuat manusia mengenai agama A, agama B, agama C, atau batasan-batasan yang dibuat oleh manusia, sampai akhirnya kita mengabaikan welas asih. Jadi kalau mau baksos, jangan tanya dulu agama apa, baru baksos. Nah, Karena buktinya betul. penjara. Darwin melakukan satu pembunuhan manusia misalkan, lalu masuk penjara. Kemudian saya sebagai kepala yang mengadili, apa itu namanya, pengadilan, tanya, Hakim. Darwin, Hmm. hakim bertanya, Darwin agama apa? Buddha. Oh, penjara agama Buddha membunuh di sebelah kiri ya, nomor 5. Kan nggak begitu. Begitu kita masuk dalam sel penjara, kasus pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, Nyampur apalagi semua. nyampur semuanya. Kagak bilang agama lagi. Berarti ya agama bikinan manusia. Jadi kita harus bicara Betul, spiritual. betul. Jangan bicara agama yang Iya. ngebatas-batasi, mengkotak-kotakan. Kalau kita sampai punya pikiran mengkotak-kotakan seperti itu, ulas asih nggak akan keluar. Jadi baca buku ini pun akhirnya cuma dongeng. Sayang, habisin waktu. Sementara welas asih itu sendiri beyond boundary, beyond apa ya, beyond limitless lah ya, nggak ada boundary-nya, nggak ada konsepnya.
nggak ada pikiran-pikirannya kayak gitulah. Bener gak sih Darwin? Aku ngomong belepotan kayaknya. Iya. Ini ada komentar Bener. bagus nih dari Tony Chang nih, Su. Karena tidak ada dualisme diri sendiri dan orang lain, maka welas asih pada diri sendiri berarti juga sekaligus welas asih pada orang lain. Ah ya gitu maksudnya, bener. Setuju. Iya. Bagus, bagus. Mantap, mantap. Wah, ini pokoknya buku yang keren sekali. Memang sangat Mm, pantas untuk dibeli ya oleh sahabat Karania sekalian ya. mm. Nggak terasa nih suhu udah 51 menit. Mungkin saya pilih dulu suhu 3. Mungkin suhu juga bisa bantu saya pilih dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Menurut suhu yang menarik, yang mana aja nih suhu? Aku suka banget Suhu dengan bisa baca kesimpulan nggak Tony Chang komentar tadi ya. ini? Komentar Tony Chang menurut aku Oh ya, Tony Chang ya. keren banget Oke, lah. kita ya Ya, dia aku juga boleh pernah. tambahin sedikit nggak nih? Jadi oke, kita pilih satu Tony Chang ya. Selamat buat Tony Chang. Silakan DM ke Instagramnya Penerbit Karania. Sebutkan nama, alamat dan nomor HP ya. Nanti kita akan eh, Hmm. kirimkan buku ini, buku lantunan welas asih ini ya. Yang Aku kedua, mau nambahin dikit boleh Darwin? boleh boleh Su. Aku mau nambahin dikit boleh Darwin? Boleh boleh Su. Mengenai dalam jadi promosi lagi ya. Dalam buku ini halaman 237 itu ada meditasi pemaafan. Jadi bukan dalam buku ini bukan hanya diajarkan mengenai meditasi ulas asih, tapi Hmm, diajarkan juga mengenai meditasi pemaafan ada di halaman 237. ya, ini Jadi lagi. simpelnya aku cerita nih bahwa manusia ini kita ini penuh dengan kemarahan, penuh dengan penilaian, perasaan bersalah. Jadi kita bisa minta maaf sama mereka. Jadi kita bisa bilang bahwa segala apa yang pernah segala perbuatan, ucapan, pikiran yang pernah aku lakukan, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, terus kita bayangin dulu orang tersebut tuh, terus kita minta maaf, terus kita baru ngomong maafkanlah saya bla 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 bla. Pokoknya keren banget. Hmm, Dan kita juga bisa juga membayangkan orang tersebut, terus kita yang minta maaf sama mereka atau mereka yang minta maaf sama kita. Dengan demikian ulas asih kita jadi besar. Jadi dalam buku ini bukan hanya diajarkan mengenai ulas asih untuk orang-orang yang sehat mental, tapi diajarkan juga untuk memaafkan, untuk meditasi ulas asih, untuk tahapan mereka yang belum bisa menumbuhkan ulas asih. Kan kalau untuk ya. orang-orang yang ulas asihnya udah jadi, kan tinggal dikembangkan. Buku ini kan cocok. Tapi ternyata begitu dibaca, ada orang-orang yang masih mentok nih, nggak bisa mengembangkan ulas asih. Nah, dalam buku ini juga diajarkan mengenai meditasi memaafkan dulu, supaya bisa mengembangkan ulas asih. Jadi punya keren banget dah, harus dibeli. Hmm. Udah itu aja tambahannya. Ya memang bicara bicara pemaafan memang seringkali kita tuh punya kayak pengalaman yang nggak enak gitu ya. Mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang salah dan belum sempat minta maaf mungkin sama orang yang kita pernah berbuat salah dan ya Hmm. jadi ini bisa jadi satu metode ya Su ya untuk kita bisa Ya, melenyapkan rasa rasa bersalah itu jadi kita hmm. minta maaf lah dan juga kita bisa maafkan diri kita sendiri gitu Su ya. Betul, betul. Pokoknya ini Bahkan luar biasa diajarin juga banget. nih, penyembuhan dalam mimpi juga diajarin. Jadi Hmm, mimpi kita itu punya makna dan bisa healing buat kita, bisa menyembuhkan kita juga. Keren banget lah hmm. buku ini. Pokoknya mantap lah silakan dibeli ya teman-teman Hmm. sahabat Karania ya. Pertanyaan kedua mungkin kita berikan kepada Agustina Lim ya. Jadi tadi sempat menanya tentang mengembangkan rasa welas asih pada orang lain. Ini boleh kita pilih kali Su ya. Ya. Jadi selamat buat Agustina Lim 89 ya. Silakan DM ke Instagram Karania. Satu lagi, Su mungkin ada masukan mau pilih siapa yang atau pertanyaannya apa yang mungkin tadi menarik menurut Su? Ada pertanyaan orang yang paling banyak bertanya mungkin? Tadi ya, Susan berarti Tikian Susan kayaknya ya. Tikian sih. Selamat Ya, Tikian. Susan Tikian sih. Beberapa kali tanya tadi ya. Niat Oke, banget nanya ya. Terus dihargai sangat juga sangat ya. antusias ya. Oke, oke. Berarti Tony Chang, terus tadi siapa? Agustina Lim dan Susan Tikian ya. 3 orang yang Mm-mm. mendapatkan giveaway buku Lantunan Welas Asih Tanpa Akhir ini. Jadi silakan DM ke Instagram Penerbit Karania, nama, alamat, dan nomor HP kalian. Nanti kita akan kirimkan bukunya gratis ke alamat rumah Anda. Su, tidak terasa sudah 55 menit. Waktu kita tinggal 5 menit, jadi mungkin ada closing statement Su dari yang kita bahas
hari ini tentang buku ini? Promosi lagi Satu nih. beli, satu beli bukunya, Ya, kedua beli bukunya, ketiga beli bukunya, keempat beli bukunya, kelima Pulas Asih dibaca. ini Kelima dibaca. dibaca. Kesimpulan aku sih cuma satu ya, mungkin kita harus belajar untuk melatihkan. Maksudnya agama Buddha ini bicara tentang melatih diri. Jadi buku ini mengajarkan kita untuk menyadari hakikat tentang diri sendiri. Ya, Jadi selama ini mungkin di antara kita termasuk aku juga yang belajar agama Buddha itu terpisah dari aku, seolah-olah Buddha dan aku adalah dua hal yang berbeda, hal yang harus disembah, dihormati, pokoknya dua dunia dah. Dengan buku ini karena sudah dibeli, dibaca, kemudian kita praktekkan, kita coba praktekkan supaya kita itu benar-benar menyatu dengan Kuan Im, menyatu dengan Buddha, menyatu dengan siapapun, dengan orang-orang, dengan siapapun lah, dengan sesama, dengan alam semesta. Dan akhirnya tidak ada dualisme, seperti yang Tony Chang tadi bilang. Itu luar ya, biasa. ya, Intinya kayak gitu. benar, benar, benar. Luar biasa, Su. Oke, Mm-mm. jadi terima kasih kami ucapkan kepada Su Xianxing ya atas sesi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini bermanfaat dan juga saya juga ucapkan selamat hari hari besar Bodhisattva Awi Suara ya karena emang pas banget hari ini kita Oh. merayakan hari besar Kuan Im ya. Jadi kami juga informasikan kepada sahabat Karania bahwa sahabat sekalian bisa bergabung ya dengan Karania Book Club. Karania Book Club itu apa sih? Jadi eh, keanggotaan lah ya, keanggotaan dari Karania dan keuntungannya adalah bisa dapat diskon 30% dari buku-buku terbaru terbitan Karania. Jadi bagi sahabat Karania yang ingin bergabung di Karania Book Club atau juga bisa mau beli buku lantunan relaksasi tanpa akhir yang baru saja kita bahas hari ini atau buku berkualitas kami lainnya, silakan hubungin WA nomor 081 315 315 699 atau bisa langsung buka website www.karania.com. Bisa juga dibeli di Tokopedia dan Shopee ya. Terus ikuti acara Karania Wisdom setiap Rabu jam 8 malam. Untuk itu silakan follow akun Instagram @penerbitkarania supaya tidak ketinggalan. Akhirnya, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Nama Terima kasih ya, budaya. Su Xianxing. Sampai ketemu Thank you, lagi nanti di sama-sama. lain kesempatan, Su. Selamat malam, Yuk, selamat istirahat, Su. sehat-sehat. Yuk, Kami sehat-sehat semua ya. telepon. Oke, bye-bye. Ya, saya akhiri ya.